Nasdem menempatkan pemikiran-pemikiran dan perspektif seperti ini karena dia yakin dan percaya nobody is perfect. Tidak ada siapapun yang sempurna, termasuk diri yang berbicara ini ataupun siapapun yang sedang berkuasa saat ini. As human being, kita punya kelebihan, tapi kita juga punya banyak kekurangan. Tugas kita bersama untuk membuka mata hati dan kata hati kita. Tempatkan pikiran-pikiran positif thinking kita ke depan. Negeri membutuhkan kita semuanya. Menjauhkan kita daripada seluruh inisiasi pikiran-pikiran yang memang menjudgment, yang hanya memberikan tuduhan-tuduhan, yang memberikan hanya pikiran-pikiran sempit. Sayang seribu sekali. Kita harus mampu bangkit untuk mampu berkompetisi menghadapi kompetisi besar di kehidupan ini. Yang berminat ke Anies itu juga banyak. Karena mungkin melihat Anies ini cukup prospek. Makanya orang-orang pembenci itu takut. Nah, ini takut kalau Anies ini menang karena mereka khawatir. Padahal itu nggak usah dikhawatirkan. Dalam kompetisi itu tentu saja pasti ada yang menang. Lihat ingin tampil sebagai negarawan, menyebut jumlah nama potensial ya untuk maju pilpres. Dulu misalnya dikritik karena terlihat begitu dekat dengan endorsement-nya terhadap Ganjar Pranowo misalnya. Itu kan pancing keributan dengan teman-teman PDIP. Setelah itu misalnya Jokowi kelihatan mengendorsement Prabowo Subianto. Setelah itu memberikan endorsement kepada Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan seterusnya. Nasdem tak akan mundur dukung Anies agar tak tercipta rezim tanpa koreksi. Partai Nasional Demokrat tak akan batal mencapreskan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah resmi mendeklarasikannya pada 3 Oktober 2022 lalu. Langkah yang dipilih oleh Nasdem sendiri sengaja dilakukan demi menghindari terjadinya pilpres dengan seluruh jagoan Presiden Joko Widodo. Jika pemilu 2024 mendatang seluruh jagoan berasal dari Jokowi, maka akan tercipta status quo atau rezim tanpa koreksi. Menurut Ketua Bapilu DPP Nasdem Effendi Choiri alias Gus Coy, hal ini akan sangat berbahaya. Negara dan bangsa diambang bahaya kalau politisi berpikir status quo, kata Gus Coy kepada Akurat.co di Jakarta Jumat 17 Februari 2023. Gus Coy menyatakan hal itu ketika disinggung menguatnya spekulasi Pilpres 2024 hanya diikuti seluruh jago Jokowi untuk menjamin berlangsungnya program-program pemerintah selama 2 periode terakhir. Artinya terbuka peluang pencapresan Anies gagal atau digagalkan. Artikel ini merupakan kerjasama sindikasi konten antara konten Jatim dengan Akurat. Menurut Gus Coy, penjajakan koalisi perubahan terus berlanjut maju, bukan maju mundur. Namun dia tidak bisa membeberkan progres membentuk koalisi untuk mengonkretkan pencapresan Anies. Menurutnya, Indonesia butuh figur maupun politisi negarawan. Maka Pilpres 2024 menjadi ajang pembuktian kenegarawan Jokowi. Politisi intelektual, politisi yang terpelajar, yang ikut berpolitik dalam negara demokrasi, harus selalu siap dikritik, dikoreksi, diperbaiki, dan terus berpikir untuk perubahan yang lebih baik. Bukan merasa paling benar, paling baik, paling sempurna, tuturnya. Langkah menggagalkan pencapresan Anies dibaca banyak kalangan dari penanganan kasus Formula E di KPK maupun perkara korupsi BTS Kominfo yang dipersepsikan sebagai upaya menggagalkan pembentukan koalisi perubahan. Pada sisi lain, Presiden Jokowi kerap meniupkan isu perombakan kabinet selepas Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Hukum alam atau sunnatullah bahwa dalam hidup harus bekerja untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau tidak, ya celaka kita, ujar Gus Coy.